Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kedatangan suprek lama ya. Jadi suprek ini yang punya mengeluhkan suaranya itu kasar. Jadi sebelum yang punya itu mempercayakan sepeda motornya kepada kita, jadi yang punya ini memvonis bahwasannya suaranya itu bunyi klep ya. Jadi kalau sudah panas suaranya itu gelitik seperti bunyi klep. Jadi tadi tidak sempat saya videokan mesin pertama kali hidup, karena tidak sempat untuk mengetahui awal dasar mesinnya itu bunyinya seperti apa, suara mesinnya seperti apa. Saya tidak sempat memvideokannya. Jadi begitu saya buka, ternyata planet temengnya itu masih sangat baik, masih layak digunakan, masih bagus kalau saya bilang. Jadi teman-teman, kalau ada yang mengeluhkan bunyi menggelitik itu, jangan terus memvonis itu klep ya, atau yang lain-lain. Kalau belum, istilahnya belum profesional lah. Ini maaf ya bagi yang belum profesional, tapi kalau yang sudah profesional pasti sudah tahu itu penyakitnya kenapa. Jadi yang penggunanya ini mengeluhkan suaranya yang kasar kalau sudah panas. Dia bertanya kepada saya, bunyi apa yang kalau udah panas itu suaranya sangat kasar. Jadi saya memvoniskan, awalnya pertama saya bilang ini bunyi suara rantai temeng yang kendor. Tapi saya belum tahu ini rantai temengnya itu sudah aus atau belum. Kita cek dulu. Dan ternyata sebelum saya melakukan pergantian, saya membuka bagian sini. Memang rantainya ini kelihatan awalnya ini kendor. Nah, sebelumnya itu rantai ini kenapa bisa kendor? Masalahnya itu di sini. Nah, ini. Masalahnya itu di sini. Ini. Inilah yang membuat rantai itu selalu kendur atau tidak tegang ya. Nah, ini. Jadi kebanyakan mekanik yang masih pemula beranggapan rantai temengnya itu udah aus. Tapi trik saya, coba teman-teman periksa di bagian sini. Ini seharusnya ini pada saat mesin hidup, ini kan sistemnya hidrolik. Sistem hidrolik itu cara kerjanya itu, jika oli itu masuk ke dalam lubang suling ini, di suling ini ada mimis. Nah, sini. Jadi jika oli itu terisi kemari di dalam lubang suling tensioner ini, maka akan terjadi tekanan. Mengapa bisa terjadi tekanan? Karena ada dibantu dengan mimis. Mimis itulah yang menyumbat oli agar tidak bisa keluar melalui selah-selah atau lubang-lubang ini. Tapi kalau mimis itu sudah rusak atau sudah tidak mulai menutup rapat, maka suling ini tidak mampu untuk menjadi hidrolis yang sangat keras untuk menekan tiang roda temeng ini. Seharusnya kan ini menekan ke atas nih, ini. Jadi rantai kan ketat cara kerjanya. Tapi karena suling ini tidak bekerja baik, rantai temeng ini selalu kendur. Karena mengikuti putaran. Yang kendur itu bagian di bawah sini. Nah, sini. Mengerti kan maksud saya kan? Kenapa bisa ini kendur? Akibat dari sulingnya ini, mimisnya dalam suling itu tidak bekerja maksimal. Karena terjadi kebocoran seperti ini. Seharusnya kan jika untuk membuktikannya gampang loh teman-teman.
cuman mengisikan oli ke dalam lubang suling ini gini. Nah ini, nah teman-teman isi gini, kemudian teman tekan gini. Jika teman tekan gini padat, keras, nah keras, tidak mau turun, berarti suling itu masih bekerja baik. Tapi kalau seperti ini, suling itu dikasih oli pun seperti ini, tetap juga lembek gini, otomatis rantai akan kendur. Nah seperti ini gitu. Nah tuh seperti itu, rantai akan terangkat. Nah seperti gini, otomatis rantai akan kendur terus pada putaran rendah atau putaran tinggi. Semakin mesin itu panas, ya semakin berisik akibat dari benturan rantai temeng itu ke dinding blok ini. Nah permasalahannya itu di sulingnya ini. Sulingnya itu ada mimis. Mari kita buka untuk membuktikannya benar nggak ada mimisnya. Kita buka. Nah seperti ini. Nah inilah mimisnya. Mimis itu tidak menutup, maka tidak terjadi tekanan atau kevakuman oli untuk menekan suling ini. Nah mimisnya itu, itulah sebabnya kenapa olinya itu tidak mampu menahan tekanan akibat dari rantai atau roda temeng ini, rollnya ini, karena oli terus keluar atau istilahnya nggak mampu menahan beban oli yang sudah terjadi vakum di dalam sini akibat kebocoran. Nah permasalahannya di sini. Jadi udah tahu ya teman-teman, jangan terus memvonis itu bahwasannya oh itu rantai temengnya rusak atau rantai temengnya haus atau rodanya yang termakan. Teman-teman harus meriksanya lebih awal itu di bagian sini. Kemudian kalau memang ini masih bagus, pastikan memang rantainya itu posisinya atau posisi tensioner suling ini posisinya ketat. Nah jadi teman-teman tekan, baru teman-teman lihat rantainya itu dicutik-cutik seperti gini. Bagian sini kendur nggak? Di sini. Kalau terjadi kendur seperti gini, udah pasti itu rantai temengnya aus. Dan perhatikan juga di rodanya sini. Kalau rodanya sini sudah aus juga, udah tidak seperti bergerigi. Nah itu tidak seperti bergerigi, udah mulai bulat, tidak ada alurnya, dipastikan itu roda temengnya itu rusak. Atau yang di sini bisa dipastikan juga roda temengnya udah aus. Ini paham ya? Jangan terus memvonis bahwasannya timing Supra lama itu cepat aus atau cepat rusak, bisa terjadi di sini. Ya, jadi paham ya teman-teman. Jadi sampai di situ aja video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.